Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membahas solusi UAS di tahun 2018 untuk klaster A. Nah, sekarang saya akan coba membahas solusi di tahun 2019 ya, yaitu tahun lalu. Seperti apa soal UASnya? Ya, kita saksikan berikut ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Sebuah kawat berbentuk huruf U diletakkan dalam medan magnet konstan. Oke, kalau kalian ingat di soal sebelumnya di tahun lalu, di tahun 2018, medan magnetnya tidak konstan, medan magnetnya berubah. Nah, di sini medan magnetnya konstan. Namun apa yang berubah? Yang berarah masuk bidang kertas, ya, masuk bidang kertas. Sebuah batang AB dengan panjang L sama dengan 30 cm diletakkan di atas kawat U. Nah, di mana kawat U ini terbuat ya kawat ya, konduktor. Batang AB-nya juga tadi kawat ya, sehingga ketika saya gerakkan ini, maka yang terjadi apa? Maka akan muncul arus listrik, akan muncul GGL nanti yang menyebabkan adanya arus listrik ya. Sehingga terjadi kontak listrik dengan dua kaki kawat U. Sehingga apabila muncul arus listrik di batang AB ini, maka otomatis akan muncul juga arus seperti ini di kawat kita ini, di kawat U. Paham? Oke, jadi ketika AB-nya tadi di sini, ketika AB-nya saya diamkan, maka tidak ada arus. Ketika AB-nya saya gerakkan, maka akan muncul arus. Nah, ketika muncul arus di AB, maka akan muncul arus juga di sini di kawat U. Kenapa? Karena ada kontak langsung antara AB, batang AB dengan kawat U. Oke, batang AB digerakkan ke kanan dengan laju 50 cm per detik, ya. Hitunglah GGL yang dihasilkan jika batang AB memiliki hambatan sebesar 18 ohm. Hitunglah arus yang mengalir pada batang. Dan pertanyaannya sekarang adalah kemanakah arus tersebut? Arahnya seperti apa? Apakah arahnya berlawanan jarum jam atau searah jarum jam? Oke, paham ya? Oke, berarti ini nanti akan menarik soalnya. Soal nomor 1. Kita bedah dulu soal nomor 2. Oke, kita punya rangkaian RLC standar seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan 150 volt. R diketahui, induktansi diketahui, kapasitansi diketahui. Hanya saja perhatikan di sini, kapasitansinya adalah dalam bentuk mikrofarad. Jadi untuk mempermudah nanti dimensinya, kita harus ubah ini ke dalam bentuk farad ya. Jadi mikro ke farad 10⁻⁶ ya. Dan omega frekuensi sudutnya adalah 300 detik ya. Nah, di sini kita akan dapatkan omega. Oke, apakah perlu frekuensi nanti kita lihat. Kalau perlu frekuensi tinggal kita ambil dari omeganya aja ya. Hitunglah reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Oke, berarti kita tidak butuh F-nya, frekuensinya. Ya, gampang, XL, XC. Impedansi rangkaian Z-nya. Oke, dan selanjutnya arus maksimum pada rangkaian. Arus maksimum rangkaian itu berarti kita harus mendapatkan impedansi dari sini dulu. Karena nanti untuk hambatan yang kita pakai mencari arusnya adalah hambatan total atau impedansi yang ada di sini ya. Nah, sudut fasa antara arus dan tegangan ya. Oke, ini menarik nanti untuk mendapatkan sudut fasanya ya. Nah, soal nomor 3, perhatikan gambar di samping ini. Jadi kita punya gambar ini ke arah X, Y, dan Z ya. Oke. Lengkapi gambar gelombang elektromagnet tersebut dengan menggambarkan gelombang medan magnetnya ya. Oke. Ke arah, jadi kalau ini medan listrik, maka medan magnetnya ke arah mana? Disuruh kita menggambar. Oke, tentukan amplitudo gelombang medan magnet. Ya, amplitudo gelombang medan magnetnya. Nah, dari gambar ini kita akan dapat amplitudo gelombang medan medan listriknya ya. Nah, dari situ nanti kita akan dapatkan berapakah amplitudo medan magnet. Bagaimana hubungan antara medan listrik dan medan magnet? Ya, bagaimana hubungannya? Di soal tahun lalu juga ada nih, soal persis seperti ini ada. Soal nomor 3-nya juga ya, silahkan perhatikan soal tahun 2018 persis seperti ini. Who knows tahun 2020 ada, tapi saya nggak tahu. Spoiler lagi ya, saya tidak ikut membuat soal dan saya tahun ini tidak mengajar FISDES
2. Jadi saya di sini clear and clean. Tidak benar-benar, saya tidak tahu soal, jadi apapun yang saya katakan bisa jadi keluar, bisa jadi nggak. Saya nggak tahu karena saya nggak tahu soalnya, karena saya bukan masuk tim pengajar TPB dan saya tidak melihat soal dan saya tidak masuk ke tim pembuat soal. So, saya free mau memberikan apapun. Ya. C. Tentukan panjang gelombang elektromagnet tersebut. Ya, lambda ya. Kita nanti dapat frekuensi dari mana? Dari amplitudo panjang gelombang. Ya, panjang gelombang dari sini ketahuan nanti. Makanya kita dapat frekuensinya berapa? Oh, ini di frekuensi sudut. Nah, frekuensi sudut, bukan frekuensi aja. Oke, frekuensi sudut. Berarti setelah kamu dapat frekuensinya, barulah cari frekuensi sudut. Tentukan bilangan gelombang elektromagnet K. Tentukan persamaan gelombang medan listrik. Tentukan persamaan gelombang medan magnet. So, di sini kalian hanya diberikan gambar ini. Lalu kalian disuruh untuk menyelesaikan, melengkapi bilangan-bilangan gelombang ya, melengkapi ini semua, lalu menyusun persamaan gelombangnya. Oke, itu untuk soal nomor 3. Nah, kita lihat untuk soal nomor 4. Jarak minimum pertama dan keempat dari pola difraksi celah tunggal adalah 0,32 meter. Jadi jarak minimum berarti jarak ini ya. Iya. Dengan layar 40 cm dari celah. Oh, jaraknya ya, jarak layar ke celah 40 cm. Saat cahaya dengan panjang gelombangnya 550 nanometer. Tentukan lebar celahnya D ya. Tentukan sudut theta dari difraksi pertama minimum. Oke. Ya, gampang ya. Difraksi seperti ini. Nah, kita lihat soal nomor 5. Diketahui bahwa fungsi kerja atom natrium adalah 2,35 elektron volt. Ya, fungsi kerja. Fungsi kerja. Ini kasus fotolistrik. Tahun lalu juga fotolistrik ya, di tahun 2018-nya itu soal fotolistrik tentang kalium. Nah, ini natrium atau natrium ya, sodium ya. 2,3 elektron volt. Sebuah foton dengan panjang gelombang 342 nanometer menumbuk sebuah elektron yang terikat pada atom tersebut. Persis sama soalnya. Jika diketahui H itu adalah konstanta Planck 6,63 kali 10 34, di mana dia buat di sini karena di sini ada 2,3 elektron volt, maka oke, kita lihat nanti ya. Ternyata di akhir nanti berarti konstanta Planck-nya itu harus kita buat dalam bentuk elektron volt kayaknya ya. Oke, kita lihat nanti. Berapakah energi foton? Ya, berarti energi foton. Berarti ya, fotonnya tadi bergerak dengan panjang gelombang 342 nanometer panjang gelombangnya. Nah, di sini kita punya ya, panjang gelombang berarti dapat energi nanti ya. Kita menggunakan konstanta Planck sama kecepatan cahaya, kita punya panjang gelombang, dapat energinya. Hitunglah energi kinetik maksimum elektron setelah terlepas dari atom. Ya. Nah, energi kinetiknya berarti E ya. Di sini sudah disebutkan fungsi kerja. Maka bagaimana hubungan antara energi kinetik dengan fungsi kerja ya? Maka selanjutnya, apakah yang terjadi jika foton dengan panjang gelombang yang sama menumbuk elektron pada atom Fe? Atom Fe-nya tadi fungsi kerja 4,31 elektron volt. Iya. So, kita akan bahas kelima soal ini dalam video selanjutnya. Tapi sebelum kalian melihat solusi dari video dari kelima soal ini, saya harapkan kalian belajar atau kalian kerjakan terlebih dahulu. Nggak apa-apa, ini sebagai latihan aja buat kalian. Ya, kerjakan dengan waktu 100 menit. Ya, lalu setelah itu nanti coba lihat solusi yang telah dibuat ya. Karena ini sebagai salah satu sarana kalian untuk latihan. Sip, oke, kita lanjutkan ya. Nanti silakan ditonton solusinya.